garis miring pas, garis miring FK, garis miring UCWG KDY antara Erwin Lesmono dan sebagai penggugat melawan Samara binti Samsudin sebagai penggugat dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat. Kepada Saudara Erwin bin Lesmono sebagai penggugat dan atau kuasa hukumnya dan Saudari Nuni Samara binti Samsudin sebagai tergugat dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Kepada saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Pak Hakim. Saya siap mengikuti sidang hari ini. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apakah saudari sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap, Pak Hakim. Saudari tergugat, apakah saudari didampingi kuasa hukumnya atau mendampingi dari awal? Langsung sidang membacakan jawaban rekapitulasi jawaban tergugat. Apa nih halaman 7 halaman 7. Saudari tergugat, apakah saudari siap mengajukan jawaban hari ini? Saudari tergugat, apakah saudari siap? sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini mendengarkan jawaban tergugat mengenai surat permohonan penggugat. Saudari tergugat, apakah saudari siap mengajukan jawaban pada hari ini? Saya siap mengajukan melalui kuasa hukum saya. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan membacakan jawaban tergugat mengenai surat permohonan penggugat. Kepada kuasa hukum tergugat, bersilakan membacakan jawaban tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berdatangan di bawah ini, nama Yeri Sarjana Hukum, advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jalan Dr. Juanda nomor 4C Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami Lex Yusril Muhammad bersama guna membela hak dan kepentingan klien kami atas nama Nuni Samara binti Samsudin, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Ibrahim Umar nomor 38, Kelurahan Asing Duren 1, Kecamatan Delik, sebagai tergugat dalam perkara perdata register nomor 230-PDT-2013-FK-UJB. Dengan ini menyampaikan jawaban dan juga balik atau rekonvensi sebagai berikut. Poin 1, bahwa poin 1 dan 2 permohonan penggugat adalah benar dan asli buku kutipan akta nikah penggugat dan tergugat sekarang ada di tangan tergugat. Poin 2, bahwa tergugat sekarang berjualan tas di Yogyakarta. Poin 3, bahwa benar antara penggugat dan tergugat sering bertengkar, tetapi penyebabnya bukan karena tergugat egois dan meremehkan penggugat. Yang benar penyebabnya adalah karena penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dewi Rohani pada tanggal 2 April 2008 hingga sekarang. Tergugat pernah berjumpa dengan istri penggugat tersebut tinggal bersama penggugat di rumah orang tua istri penggugat tersebut di Yogyakarta nanti. Poin 4, bahwa dalil penggugat pada poin 4 adalah benar. Meskipun pada waktu itu tahun 2009 penggugat ada memberikan gajinya kepada tergugat sebesar 3 juta rupiah. Tergugat tetap curiga dengan sikap penggugat berpacaran lagi dengan wanita lain. Dan terakhir kali penggugat memberikan nafkah belanja rumah tangga pada bulan Januari 2009 sebesar 500 rupiah. Poin 5, bahwa yang benar pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan tergugat dan tergugat. Poin 6, bahwa sebenarnya tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga ini melihat kondisi ketika anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya. Akan tetapi mengingat tergugat telah mengkhianati tergugat dengan menikahi perempuan lain, maka tergugat tidak keberatan diceraikan dari penggugat, tetapi tergugat menuntut hak-hak tergugat akibat perceraian. Bahwa setiap suami yang menceraikan istrinya dibebani kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, maka
Gugat menuntut kewajiban-kewajiban penggugat dan menuntut hak tergugat sebagai berikut. Yang pertama, biaya kontrakan rumah selama 4 tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebesar 10 juta rupiah. Biaya nafkah budak untuk 3 bulan ke depan sebesar 5 juta rupiah. Ketiga, biaya maskan atau tempat tinggal dan siswa atau pakaian untuk 3 bulan ke depan selama masa idah sebesar 5 juta rupiah. 4. Lot A, berapa emas murni 24 karat berbentuk cincin seberat 10 gram. 5. Tergugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh 3 orang anak tergugat dan tergugat tersebut. 6. Biaya nafkah 3 orang anak tergugat dan tergugat tersebut sebesar 3 juta rupiah setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Demikianlah jawaban dari gugatan kembali tergugat ini dengan harapan tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban asli nomor 2013. Baik. Apakah saudari akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Saya tidak akan bertanya Pak Hakim. Cuma sebutan. Saudara penggugat, apakah saudara ingin mengajukan replik atau jawaban tergugat sekaligus rekonvensinya? Ya Pak Hakim, kami akan mengajukan replik sekaligus jawaban atas rekonvensi tergugat. Apakah saudara sudah siap mengajukan replik pada hari ini? Kami belum bisa mengajukan replik sekarang Pak Hakim. Kami minta waktu untuk membuat replik secara tertulis saja. Baiklah. Dengan ini sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dengarkan Mas. Sidang keempat. Halaman songok ya. Halaman 9. Karena penggugat meminta waktu untuk membuat tanggapan atau replik atas jawaban tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 230 garis miring PDT.G garis miring 2013 garis miring PAS garis miring FK garis miring UJB CKDIY ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2013, persidangan Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak dengan registrasi nomor 230 garis miring PDT.G garis miring 2013 garis miring PAS garis miring FK garis miring UJB YKDIY antara Erwin bin Lesmono sebagai penggugat melawan Umi Samara binti Samsul Bahri sebagai tergugat. Dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat. Kepada saudara Erwin bin Lesmono sebagai penggugat dan atau kuasa hukumnya, dan saudari Nunik Samara binti Samsul Bahri sebagai tergugat dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Kepada saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kepada saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Hakim, siap mengikuti sidang hari ini. Baik, saudara penggugat dan saudari tergugat, kami telah memberikan kesempatan kepada saudara berdua untuk berdamai. Bagaimana hasilnya? Saudara penggugat? Saya telah melakukannya Pak Hakim, dan hasilnya tidak mungkin lagi kami bersatu. Oleh sebab itu mohon perkara ini terus berlanjut.
Baik, gimana tanggapannya saudari tergugat? Begitu juga dengan klien saya Pak Hakim, mohon agar perkara ini dilanjutkan karena kami tidak rela dimadu oleh penggugat. Memang mulanya kami tidak ingin bicara Pak Hakim, tetapi karena penggugat tetap ingin disetujui, akhirnya bertekad untuk bicara ini. Baiklah, kalau begitu karena upaya kami yang telah kami lakukan untuk merukunkan tergugat dan penggugat tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Majelis Hakim. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Sesuai dengan berita acara persidangan kedua tanggal 2 Maret 2013 bahwa agenda hari ini mendengarkan tanggapan atau replik tertulis dari penggugat atas jawaban tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah mempersiapkan tanggapan atau replik saudara? Iya Pak Hakim, kami sudah mempersiapkannya. Benar? Silakan, kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik dari penggugat atas perintah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Herlinda Sarjana Hukum dan Anis Tiandiri Sarjana Hukum, advokat dan penasihat hukum yang berkantor di Jalan Minggu nomor 4 B, Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, guna membela hak dan kepentingan klien kami, Erwin bin Lesmono. Pekerjaan karyawan perusahaan, alamat Jalan Pimpinan nomor 27 Kelurahan Asem Giri 2, Kecamatan Gili, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Sebagai penggugat dalam perkara register nomor 230-2013-FK-UGB-YKDIY dengan ini mengajukan replik atas jawaban dan rekonvensi tergugat sebagai berikut. Bahwa benar penggugat telah menikah dengan Dewi Rohani, gadis Dastanggi pada bulan April 2008. Bahwa yang benar antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Bahwa tentang tuntutan-tuntutan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan sebagian dan menyatakan hanya sanggup membayarnya sebagai berikut. 1. Penggugat keberatan tentang tuntutan biaya kontrak rumah tersebut dan tidak bersedia membayarnya, sebab penggugat telah memberikan uang belanja rumah tangga kepada tergugat selama ini, dan terakhir pada bulan Januari 2013 dengan perantaraan anak penggugat dan tergugat. 2. Penggugat hanya sanggup memberikan biaya nafkah selama idah sebesar Rp500.000 sebab gaji penggugat sebagai karyawan perusahaan di Yogyakarta hanya sebesar Rp1.100.000 per bulan. 3. Penggugat hanya bersedia membayar biaya maskan dan kiswah selama masa idah sebesar Rp200.000. 4. Tentang tuntutan mut'ah, penggugat hanya sanggup membayarnya 3 gram emas murni berbentuk cincin. 5. Penggugat keberatan jika ketiga orang anak penggugat dan tergugat tersebut diasuh oleh tergugat, karena tergugat terlalu sibuk dengan jualannya sehingga tergugat kurang memperhatikan ketiga orang anak tersebut. 6. Penggugat hanya sanggup membayar biaya nafkah 3 orang anak tersebut sebesar Rp700.000 per bulan. Demikian replik yang kami sampaikan. Kepada saudara penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi tanggapan atau replik saudara? Tidak, Pak Hakim, kami rasa sudah cukup. Kepada saudari tergugat, tadi saudari sudah mendengar isi replik dari penggugat. Apakah saudari bisa memahami isi replik dari penggugat? Ya Pak Hakim, klien kami bisa memahami isi replik penggugat. Lalu apakah saudari akan mengajukan duplik terhadap replik penggugat tadi? Ya Pak Hakim, kami akan menanggapinya secara asal saja bahwa kami tetap pada dari jawaban dan dari gugatan rekonvensi terhadap permohonan penggugat yang telah kami sampaikan dalam persidangan kami. Lalu bagaimana tanggapan saudari atas uang belanja yang selama ini telah
penggugat berikan kepada klien saudari? Tentang hal itu memang benar Pak Hakim bahwa penggugat selalu memberikan uang belanja rumah tangga setiap bulan kepada klien saya, tetapi tidak mencukupi. Baik, karena tergugat tidak menanggapi replik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian.